Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. diberikan kesehatan yang merupakan nikmat Alhamdulillah, dari Allah baik, Subhanahu wa Pak. taala. Mudah-mudahan Baik, Pak. kita selalu dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan pembacaan doa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam belajar, ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini Pak Imam ingin mengecek daftar hadir dulu. Ya, alhamdulillah pesertanya sudah hadir semua. Kemudian sudah pakai seragam semua, kemudian duduk dengan baik. Alhamdulillah, itu merupakan sikap disiplin kalian, sikap yang baik yang ditunjukkan oleh kalian ketika mengikuti pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah SAW saat berdakwah di Makkah. Apakah kalian pernah mendengar sejarah Rasulullah SAW saat beliau berdakwah di Mekah? Sebelumnya Pak Imam akan menyampaikan KD. Apa itu KD? Kompetensi dasar. KD 1.11 menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Setelah kita mempelajari kegiatan materi ini, pembelajaran ini, kita akan dapat menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Motivasi kita mempelajari materi ini yaitu berproses menjadi manusia yang berakhlak mulia, mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Yang jelas di dalam Al-Quran atau hadis sudah dijelaskan tentang hal ini. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini Pak Imam akan tayangkan video, ya, video tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Baik, selamat menyaksikan. Sang kekasih, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Siti Aminah adalah ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan
kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari seorang kakek. Hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi seorang pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Arti kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW masih remaja pun turut serta dalam mengelola ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikannya, Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun memenuhi saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Bisa dipahami dengan jelas ya, bisa disimak dengan jelas. Kalian tuliskan kesimpulan dari pemaparan video tentang sejarah Nabi. Silahkan setelah kalian meresum, dikirimkan di Google Form. Kemudian nanti akan Pak Imam cek tugas-tugas kalian. Sudah selesai anak-anak rangkumannya? Pak Imam tanya di yang tadi kalian amati. Pertanyaan Pak Imam, siapakah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan dijawab. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, betul. Abdullah bin Abdul Muthalib. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan yang mungkin kita bahas terkait pembelajaran atau video tadi yang belum paham? Silahkan. Adakah? Tidak ada. Oke. Baiklah anak-anak, refleksi hari ini yaitu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut pada waktu itu tahun gajah, dan bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi ya. Kemudian Iya. ayahnya sebelum Rasulullah lahir itu sudah wafat. Waktu itu Rasulullah berusia 6 bulan dalam kandungan. Kemudian diasuhlah Nabi Muhammad sampai usia 5 tahun oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Sampai usia 5 tahun. Usia 6 tahun Rasulullah kehilangan seorang ibunda ya. Usia berapa tahun? 6 tahun. Ya, kemudian Rasulullah diasuh oleh siapa, Nak? Oleh kakeknya. Kakeknya mengasuh Rasulullah hanya berapa tahun? 2 tahun, yaitu pada usia 8 tahun Rasulullah kehilangan kehilangan seorang kakek yang dia cintai. Kemudian siapa yang mengasuh berikutnya? Rasulullah diasuh oleh siapa? Oleh seorang paman, yaitu siapa namanya? Abu Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Disitulah Rasulullah diajarkan bagaimana bertahan hidup, mengarungi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil yaitu mengembala kambing. Kemudian Rasulullah ketika diasuh oleh pamannya diajarkan dengan ilmu berdagang ya, sehingga Rasulullah bisa berdagang sendiri. Kemudian Rasulullah menjualkan atau menjadi sales ya, menjadi sales dari seorang saudagar pedagang yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Karena akhlak beliau, kejujuran beliau, kesabaran beliau, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai oleh para pembelinya, termasuk bukan hanya pembelinya, termasuk bosnya ya, yaitu Sayyidah Khadijah itu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikaruniai 7 putra ya. Yang laki-laki itu meninggal atau wafat, hanya ada yang putri ya. Siapa saja? Ada yang hafal? Ibrahim, Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Itulah nama-nama putra putri Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai resah dengan keadaan umat jahiliyah pada waktu itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uzlah, menyendiri. Di mana itu, Nak? Di gua Hira ya, menyendiri di gua Hira. Kemudian sampai turun pada waktu itu firman Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian turun lagi ayat atau turun lagi firman Allah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Disitulah dimulai dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, akan kita sampaikan, akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Begitu ya, Nak. Baiklah anak-anak, karena sudah waktunya habis, Pak Imam ingin menyampaikan tugas, yaitu kalian kerjakan tugas pada Google Form nanti yang akan Pak Imam berikan. Itu kalian kerjakan, dan pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan untuk bagian kedua atau pertemuan kedua dari sejarah
sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nah, Pak Imam akhiri, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.